Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Intan Riyadatul Aulia dari kelas Ilmu Hadis 3B Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Nahwu Shorof yang diampu oleh beliau yang terhormat Bapak Ahmad Sadat. Video yang cukup singkat namun insya Allah membawa manfaat ini. Kita akan belajar bersama mengenai mansubatil asma. Nah, tentu kalian dalam belajar Nahwu, kalian tentu tidak asing dengan kata-kata mansubatil asma. Apa itu mansubatil asma? Ya, mansubatil asma itu isim-isim yang dibaca nasab atau isim-isim yang dinasobkan. Saya mengambil referensi dari kitab Jurumiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mansubatil asma utawi iki kumertelake pira-pira isim kang den waca nasab. Jadi mansubatil asma itu secara gamblangnya, garis besarnya itu isim-isim yang dibaca nasab atau isim-isim yang dinasobkan. Al mansubatu utawi pira-pira isim kang dinasobake iku khamsata asyara ana 15. Jadi isim-isim yang dinasobkan itu ada 15. Apa aja 15 itu? Wahiyya utawi al-mansubatu iku al-maf'ulu bihi, maf'ul bi, yaitu maf'ul bi yang pertama. Yang kedua wal masdaru, lan masdar, ada masdar. Wa dzarful zamani, yang ketiga ada dzaraf zaman. Wa dzarful makani, ada dzaraf makan. Wal halu, ada hal. Wa tamyizu, ada tamyiz. Wal mustasna, ada mustasna. Wa ismula, lan isim la, ada isim la. Wal munada, lan munada. Wal maf'ulu min ajlihi, lan maf'ul min ajlih. Wal maf'ulu ma'ah, lan maf'ul ma'ah. Wa khabaru kana, lan khabare kana. Wa akhwatuha, lan pira-pira dulure kana. Wa ismu inna, lan ismi inna. Wa akhwatuha, lan pira-pira dulure inna. Wa tabi'u lil mansubi, lan isim kang manut maring isim kang den waca nasab. Wa huwa utawi at-tabi'u utawi isim-isim kang den waca nasab iku arba'atu asya'a, papat pira-pira sewiji. Jadi isim yang mengikuti pada isim yang dibaca nasab itu ada 4. Apa aja 4 itu? Yang pertama ada an-na'tu, na'at, wal 'atfu lan 'ataf, wat tauqidu lan taukid, wal badalu lan badal. Jadi isim-isim yang dibaca nasab itu kan ada 15. Apa aja? Ada maf'ul bih, masdar, ada dzaraf zaman, dzaraf makan, hal, tamyiz, mustasna, isim la, munada, khobar kana dan saudara-saudaranya, isimnya inna dan saudara-saudaranya, maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah, dan at-tabi'u lil mansub atau yang mengikuti mansub. Itu ada 4. Apa aja? Ada na'at, ataf, badal, dan taukid. Nah, yang kita akan membahas satu-satu ya insyaallah. Nah, yang pertama ada maf'ul bih. Nah, maf'ul bih. Maf'ul bih, apa yang dimaksud dengan maf'ul bih? Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran perbuatan atau yang kejatuhan pekerjaan itu. Maf'ul bih itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Ada maf'ul bih isim dhohir dan ada maf'ul bih isim dhamir. Nah, yang maf'ul bih isim dhamir sendiri itu dibagi lagi menjadi 2. Ada maf'ul bih isim dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Yang dhamir muttasil itu yang tidak boleh dibuat awalan, dibuat permulaan.
Kalau yang dhamir munfasil itu boleh dibuat permulaan dan boleh jatuh setelah illa. Yang maf'ul bih dhamir muttasil itu ada 12. Apa aja? Ada dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dan dorobahunna. Itu yang dhamir muttasil. Yang dhamir munfasil itu ada 12 juga, tapi beda dengan yang tadi. Yang dhamir munfasil itu ada iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, dan iyahu. Itu yang dhamir munfasil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masdar. Kita akan membahas mengenai masdar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan masdar? Masdar yaitu isim yang dibaca nasab yang jatuh pada urutan ketiga dalam tasrifnya fa'il. Ada kan urutannya gini ya kan? Doroba yadribu dorban. Nah, doroba yadribu dorban, mama dorban, dan seterusnya. Itu yang doroba yadribu dorban. Nah, dorban yang ketiga. Inilah yang disebut dengan masdar. Jadi isim yang dibaca nasab yang jatuh atau yang pada urutan ketiga pada tasrifnya fi'il. Nah, masdar sendiri itu ada 2 macam, ada masdar lafdi dan masdar ma'nawi. Masdar lafdi tentu kalian tidak asing dengan masdar lafdi. Masdar lafdi dari tata bahasanya, masdar lafdi, lafat, lafdi, lafat. Jadi tentu kalian sudah bisa mendefinisikannya ya. Masdar lafdi yaitu masdar yang lafadznya masdar itu cocok atau sama dengan lafadznya fi'il. Contohnya gini. Contohnya qataltuhu qatlan. Aku telah membunuh dia dengan sebenar-benarnya. Antara qataltuhu dan qatlan itu mempunyai lafadz yang sama dan otomatis mempunyai arti yang sama pula. Nah, lafadz yang sama inilah disebut dengan masdar lafdi. Lafadznya sama. Lalu yang kedua ada masdar ma'nawi. Masdar ma'nawi itu yang bagaimana? Masdar ma'nawi itu lafadznya beda, cuma maknanya sama gitu. Contohnya gimana? Contohnya jalastu qu'udan. Antara jalastu dan qu'udan, aku telah duduk dengan sebenar-benarnya, duduk. Jadi antara jalastu dan qu'udan itu mempunyai arti yang sama tapi lafadznya beda. Itulah yang dimaksud dengan masdar ma'nawi. Nah, selanjutnya kita memasuki bab dzaraf zaman dan dzaraf makan. Ini termasuk salah satu bagian dari mansubatil asma atau isim-isim yang dibaca nasab. Ada dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman, jika kalian mendengar kata zaman, tentu yang ada di pikiran kalian atau definisi yang muncul adalah waktu. Ya enggak? Zaman, waktu. Itu sama. Jadi yang dimaksud dengan dzaraf zaman itu adalah isim zaman atau isim yang menunjukkan waktu. Itu yang isim zaman. Contohnya gimana? Contohnya al-yauma, al-lailata, itu berarti menunjukkan waktu. Dzaraf zaman itu menunjukkan waktu, dzaraf makan itu menunjukkan tempat. Ini dzaraf makan itu isim yang menunjukkan tempat. Baca nasab dengan mengira-ngirakan artinya fi. Nah, itu salah satu contoh dari dzaraf makan. Yang selanjutnya ada bab hal. Hal. Apa itu hal? Hal adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul yang samar. Jadi hal itu menerangkan tingkah laku yang samar gitu. Dan dibaca nasab, pasti dibaca nasab gitu. Dan hal, ini rumusnya hal
hal tidak akan terjadi kecuali berupa isim nakiroh, dan tidak akan terjadi kecuali terletak sesudah kalam yang sempurna. Jadi hal itu isim yang nakiroh, terletak sesudah kalam yang sempurna. Dan sohibul hal itu pelakunya hal, yang melakukan hal itu. Lakunya hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan isim ma'rifat. Jadi kalau halnya itu isim nakiroh, yang sohibul halnya itu isim ma'rifat. Itu yang hal. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ja'a Zaidun rakiban. Jadi ja'a wis teko sapa Zaidun, Zaid itu Zaidnya sohibul hal ma'rifat ya. Terus rakiban halih wong kang nunggang itu. Atau dengan berkendara gitu bahasa Indonesianya. Nah, itu rokiban itu termasuk isim nakiroh dan jatuh atau terletak sesudah kalam yang sempurna. Itu yang hal. Yang kemudian tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz yaitu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan zat atau benda yang masih samar. Jadi fungsinya itu untuk menjelaskan perkara yang samar, itu tamyiz. Tamyiz hampir sama dengan hal. Samanya gimana? Samanya tidak terjadi kecuali berupa isim nakiroh. Jadi tamyiz dan hal itu sama-sama isim nakirohnya dan tidak terjadi kecuali terletak sesudah kalam yang sempurna. Itu yang tamyiz. Lalu bagaimana contoh dari tamyiz itu? Kalau yang hal tadi kan contohnya ja'a Zaidun rakiban. Kalau yang tamyiz itu contohnya tasabbaba Zaidun araqan. Itu Zaid bercucuran keringatnya. Itu salah satu contoh dari tamyiz. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai istisna. Istisna itu pengecualian. Istisna itu pengecualian isim yang berada ini istisna itu isim yang berada sesudah ilah atau saudaranya ilah. Huruf istisna itu huruf yang atau alat untuk mengecualikan. Itu ada berapa? Ada 8. Apa aja 8 ini? Ada ilah, ada ghairu, siwa, suwa, sawaun, khola, ada, dan hasya. Itu adalah huruf-huruf yang digunakan dalam istisna, dalam pengecualian. Ada kata kuncinya, mustasna. Mustasna itu apa? Kalau istisna kan isim yang dikecualikan kan, isim yang berada sesudah ilah atau pengecualian. Kalau istisna. Nah, kalau mustasna itu apa? Mustasna itu isim yang dikecualikan. Jadi isim yang dikecualikan itu namanya mustasna. Kalau mustasna minhu itu isim yang menjadi sumber pengecualian. Nah, kalau kalam tam itu kalam yang menyebutkan mustasna minhu. Kebalikan dari kalam tam itu ada kalam nakis. Kalau kalam tam menyebutkan mustasna minhu. Kalau kalam nakis itu tidak menyebutkan mustasna minhu. Kalau kalam manfi itu didahului oleh nafi. Kalau kebalikannya itu ada kalam mujab. Kalam mujab itu kalam yang tidak didahului oleh nafi. Nah, itu sekarang bab la. La itu bisa menasabkan isim nakiroh tanpa tanwin. Nah, itu. Jadi bisa menasabkan isim nakiroh tanpa tanwin apabila la tersebut bertemu langsung dengan isim nakiroh dan la tidak diulang. Itu. Apabila la ini tidak bertemu langsung dengan isim nakiroh, maka isim nakiroh tersebut wajib dibaca rofa.
Jadi jikalau tidak bertemu dengan isim nakiroh, la ini harus dibaca rofa dan la itu harus diulang. Apabila la itu diulang, itu maka boleh diamalkan atau menasubkan pada isimnya, dan boleh juga tidak diamalkan. Itu. Contohnya gimana? La rojula fid dari, tidak ada seorang laki-laki pun di rumah itu. Nah, tuh yang selanjutnya kita membahas mengenai bab munada. Apa itu munada? Munada itu ada 5 ya. Munada itu memanggil dengan salah satu lafadz-lafadz. Munada itu ada 5. Ada mufrad alam, ada nakiroh maqsudah, ada nakiroh ghairu maqsudah, ada mudhof, dan ada syibuhul mudhof. Nah, itu ada macam-macam dari munada, ada 5. Munada alam dan munada nakiroh maqsudah itu dimabnikan dhammah tanpa tanwin. Dhammah tanpa tanwin seperti ya Zaidu. Itu contohnya dari munada mufrad alam dan munada nakiroh maqsudah. Ya rojulu, ya Zaidu gitu. Nah, adapun 3 macam munada yang lain, yaitu nakiroh ghairu maqsudah, mudhof, dan syibul mudhof, itu hanya dibaca nasab, tidak lainnya nasab. Jadi hanya dibaca nasab. Yang kedua tadi yang mufrad alam sama munada nakirah maqsudah itu dimabnikan dhammah tanpa tanwin. Yang 3 nakirah ghairu maqsudah, mudhof, dan sibul mudhof itu dibaca nasab dan tidak dibaca selain nasab gitu. Contohnya gimana? Ya rojulan. Nah, itu. Ya rojulan, ya ngulam zaidin, ya ngulam zaidin, ya tali'an jabalan. Hai pendaki gunung, ya tali'an jabalan. Itu yang contoh sibul mudhof. Ya tali'an jabalan. Itu yang sibul mudhof. Contoh yang mudhof, ya ulama zaidin, ya ulama zaidin. Itu yang contohnya mudhof. Nah, sekarang kita lanjut ke bab maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih itu maf'ul yang bagaimana? Yaitu maf'ul min ajlih itu isim yang dibaca nasab yang disebut untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Jadi maf'ul min ajlih itu isim yang dibaca nasab. Sudah pasti dibaca nasab karena termasuk bagian dari mansubatul asma, dan disebut untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Itu salah satu salah satu dari maf'ul min ajlih. Contohnya gimana? Contohnya qama zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri karena memuliakan Amar. Jadi untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Kenapa Zaid berdiri? Zaid berdiri karena memuliakan Amr. Jadi qama zaidun ijlalan li amrin. Ijlalan li amrin, untuk memuliakan Amr. Itu yang disebut dengan maf'ul min ajlih, untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Nah, yang selanjutnya ada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu apa? Nah, maf'ul ma'ah itu isim yang dibaca nasab yang disebut untuk menjelaskan bahwa suatu perbuatan dilakukan bersamaan dengan isim tersebut. Bersamaan, jadi bersamaan ma'ah gitu. Jadi isim ma'ah itu dibaca nasab untuk menjelaskan bahwa perkara atau perbuatan itu dilakukan bersamaan dengan isim tersebut gitu.
Atau lebih jelasnya gini, isim yang dibaca nasab yang didahului jumlah ismiyah atau jumlah fi'aliyah yang jatuh setelah wawu. Wawunya ini wawu yang bermakna ma'a yang atau bermakna ma'ya. Ma'a bersama gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya ja'al amiru wal jaisa. Ja'al amiru wal jaisa. Raja itu telah datang beriringan dengan para prajurit, beriringan dengan wawu di sini itu wawu di sini wal jaisa ini berarti maf'ul ma'ah. Tuh. Itu yang dinamakan maf'ul ma'ah. Ada pula yang di isim yang dinasabkan itu ada inna, khobarnya kana dan saudara-saudaranya, isimnya inna dan saudara-saudaranya. Terus mengenai tawabi atau naat atau taukid badal. Nah, itu juga termasuk bagian dari isim-isim yang dibaca nasab, isim-isim yang dibaca nasab. Untuk inna, untuk kana dan saudara-saudaranya, kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Teman-temannya kana, saudara-saudaranya kana itu apa aja? Ada amsa, ada asbaha, ada adha, ada dolla, bata, sora, laisa, mala, laisa, wa mazala, wa mazala itu ada saudara-saudaranya kana. Pengemalannya itu merofakkan pada isim-isimnya dan menasabkan pada khobarnya. Tuh, jadi saudara-saudara kana dan saudara-saudaranya itu menasabkan pada khobarnya. Contohnya gimana? Contohnya kana Zaidan qa'iman. Zaid itu orang yang berdiri. Ada juga laisa amrun syahison. Amar bukanlah orang yang menampakkan diri. Tuh, jadi menasabkan pada khobarnya. Lalu inna dan saudara-saudaranya. Pengamalannya gimana? Kalau inna itu menasabkan isimnya. Kalau kana kan menasabkan pada khobarnya. Kalau inna itu menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Jadi kayak kebalikan dari kana itu. Inna dan saudara-saudaranya, inna wa akhwatuha itu ada apa aja? Ada la'ala, ada laita, ada ka'anna, ada lakinna, terus ada juga anna dan ada inna. Nah, itu contohnya gimana? Contohnya laita amron syahison. Laita amron syahison itu andai kata amar, orang yang menampakkan diri. Itu inna dan saudara-saudaranya itu menasabkan isimnya. Kalau kana kan menasabkan khobar. Kalau inna itu menasabkan isimnya. Itu. Terus tawabi itu yang mengikuti itu apa aja? Ada naat itu sifat ya, naat itu sifat. Ada naat, ada man'ut. Kalau naat itu sifat, lafat yang mengikuti pada man'utnya. Man'ut itu isim yang disifati, jadi naat itu sifatnya. Terus selain naat ada atof. Atof itu kata penghubung. Atof, huruf atof itu ada 10. Ada wawu, ada fa, ada ada au, ada summa, ada imma, ada bal, ada la, lakinna, hatta. Nah, itu yang untuk pengamalannya atof itu mengatofkan atau menyambungkan kepada lafat yang dibaca rofa.
Maka jika disambungkan kepada lafadz yang dibaca rofa, maka harus membaca rofa pada lafadz yang diatofkan. Lalu bagaimana untuk yang nasab? Jadi kalau kepada lafadz yang dibaca nasab, maka kita juga harus membaca nasab. Tuh. Contohnya ra'aitu Zaidan wa Amron. Jadi kata penghubungnya. Jadi antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua itu kan dihubungkan dengan kata penghubung. Nah, kata penghubung itulah yang disebut dengan atof. Nah, ketika yang pertama dibaca nasab, yang kedua otomatis juga dibaca nasab. Nah, itu pengamalannya dari atof. Yang taukid itu gimana? Taukid itu isim yang mengikuti pada isim yang ditaukid. Di dalam hal i'rabnya, baik i'rabnya itu rofa dan nasab, ataupun baik itu i'rabnya rofa ataupun nasab, itu taukid tetap mengikuti. Baik itu ma'rifat ataupun nakirahnya itu juga harus mengikuti taukid itu. Nah, contohnya gimana? Contohnya ra'aitu al-qauma kulluhum. Saya telah melihat kaum itu seluruhnya. Itu salah satu contoh dari taukid. Untuk yang badal itu pengganti pada kalimat isim yang lain. Badal itu ada 4, ada badal syai' min syai', ada badal ba'di min kul, ada badal istimal, ada badal ghallat. Itu mungkin demikian penjelasan dari saya. Nah, apabila ada yang salah, kalian bisa komentar di kolom komentar untuk mungkin bisa direvisi lagi atau buat pembelajaran kedepannya gitu. Jadi kita sama-sama belajar mengenai kaidah nahwu, yaitu mansubatul asma atau isim-isim yang dinasabkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.